Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ilmina bi ilmi sairi salihin fid dharani amin ya rabbal alamin. Fi kitabi Fathul Mu'in fi kitabil ba' ila qaulihi radhiyallahu anhu faslun fi hukmil mabai' qabla al-qabd. Sampai sini ya. Fasal ini menjelaskan tentang hukumnya mabai sebelum diqabd. Qaidahnya al-mabai qabla qabdihi min dhamani ba'iin. Mabai sebelum diqabd itu termasuk dhamannya ba'i. Tanggung jawabnya ba'i. Apa maksud dhamannya ba'i? Tanggung jawabnya ba'i. Kalau ada apa-apa resiko ditanggung oleh ba'i. Itu globalnya. Tafsilnya ini akan diterangkan ini. Bimakna maksudnya ba'i akan menanggung risiko. Ini risikonya. Bimaknan fisakhil ba' bitalafihi au itlafi ba'i. Ada fasah, ada infisah. Kalau fasah itu difasah. Kalau infisah terfasah secara sendirinya otomatis. Ini infisah. Ba' itu akan terfasah dengan sendirinya dengan dua sebab. Pertama, bitalafihi, dengan rusaknya mabai, au itlafi ba'iin, atau dirusak oleh ba'i. Saya beli mobil dari Wildan. Mobil sampean itu Wildan tak beli dengan harga 300 juta. Mobil belum saya terima, belum saya qabd. Lah, ini selama belum saya qabd berarti masih dhamannya Wildan sebagai penjual. Kalau sampai mobil itu rusak, walaupun tanpa kecerobohan dari Wildan, terjadi bencana alam, rusak mobil itu, hanyut banjir hilangnya, atau misalnya terjadi kebakaran tanpa kecerobohan, terbakar hangus, baiknya terfasah. Uang kalau saya belum bayar tidak usah dibayar, kalau sudah bayar kembalikan total, dan saya tidak dapat kerugian apapun Wildan. Paham ya? Itu tidak dapat ganti apapun dari saya. Jadi karena memang tanggung jawab sampean ini. Ketika talaf ini berarti rusak bi'afah samawiyah ya. Atau itlaf. Nah, itlaf ini ada yang merusak. Atau dirusak oleh ba'i. Nah, ini terfasah. Jadi ba'i dirugikan kan ya. Mobilnya hilang, baik talaf atau itlaf, tapi tidak dapat uang sepeser pun. Ini termasuk resiko yang ditanggung. Begitu juga termasuk resikonya ba'i atau wasubutil khiyari bi ta'ayyubihi au ta'yibi ba'iin au ajnabiyyin wa bi itlafi ajnabiyyin. Dan subutnya khiyar bagi mustari. Mustari boleh khiyar jika ta'ayyub, ada ta'ayyub ada ta'yib. Ta'ayyaba cacat bi afah samawiyah. Ya, kejatuhan mangga misalnya. Jadi mobil itu kejatuhan mangga atau kejatuhan duren, CT beret ya. CT beret mobil mewah itu tergores catnya sedikit ya lumayan berapa juta ya. Itu. Nah, ini ta'ayyub namanya ini. Cacat dengan afa samawiyah. Saya mustari berakhir. Uang saya kembali total, mobilnya dalam keadaan cacat seperti itu. Au ta'yibi ba'in, atau diaibkan oleh ba'i. Aib gara-gara ulah ba'i. Sudah dijual, ba'i itu nyanyil tangannya ya. Itu ada apa gitu paku digoreskan ke mobil tersebut. Belum qabd ya sudah, saya berakhir. Kalau saya fasah, uang kembali total, mobil apa adanya cacat seperti itu. Jadi ketika ta'ayyub, cacat gara-gara afa samia atau ta'yibi ba'iin, dicacatkan oleh ba'i au ajnabiyin, atau dicacatkan oleh ajnabi. Walaupun wakilnya mustari, walaupun wakilnya ba'i, itu kategori ajnabi. Jadi ketika dicacatkan oleh ajnabi, ada orang ketiga. Saya beli mobilnya Wildan, kemudian oleh Ahmad ya, digores pakai paku. Nah, ada ajnabi, bukan ba'i, bukan mustari. Saya berakhir.
khiyar. Uang saya kembali total. Mobil sampean cacat apa adanya begitu, minta ganti rugi jangan ke saya, bukan ulah saya, jalur anak Ahmad. Ini. Au bi itlafi ajnabiyin, atau ketika dirusak oleh ajnabi. Dirusak oleh Ahmad, bukan hanya digores pakai paku, diobong. Nah, saya beli mobil ke Wildan Muayyan, belum saya qobet, dibakar oleh Ahmad. Lah maka saya berakhir. Lu khiyar apa? Mobilnya kan sudah rusak kan ya. Kalau saya batalkan B-nya jelas, uang saya kembali, Wildan minta ganti rugi ke Ahmad. Lah saya lanjut B-nya, dapat apa saya? Bayar nang Wildan 300 juta, saya dapat apa? Mobilnya kan sudah rusak kan ya, talaf kan ya. Lah kalau saya lanjutkan B-nya, saya bayar uang utuh kepada Wildan 300 juta, terus saya minta ganti kimahnya mobil kepada Ahmad. Tak lanjut. Saya minta ganti kimahnya ke Ahmad. Ya kalau orang akalnya sempurna ya mikir kira-kira maslahat lanjut apa maslahat fasah. Ya apa contohnya maslahat lanjut? Misal mobil ini aslinya kimahnya harga normalnya 350 juta. Tapi Wildan karena jual ke saya ndak enak dewi ya. Ndak enak dewi. Dijual dengan harga 300 ya, turun 50. Ini kalau saya batalkan B-nya, saya hanya nerima uang saya apa adanya 300, Wildan minta ganti ke Ahmad 350. Saya tahu begitu, tak lanjut B-nya. Lu kobong begitu, tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa. Saya mengalah. Gayanya saya mengalah ya. Saya lanjut tetap. B-nya tetap saya lanjut, ini uang saya bayar 300, ya ngalau po, ada udang di balik rempeyek ya. Gitu. Saya lanjut, habis itu saya ganti yang besar, bayar 300 dapat 350. Nah, dodolan kerupuk kapan oleh 1 juta itu ya? Suwe oleh ya. Dodolan kerupuk. Iki cuman dengan melanjutkan B, bayar 300 dapat 350 juta. Paham ya? Nah, jadi ini yang dimaksud al-mabe qabla qabdihi min domani bae. Mabe sebelum dikobet oleh mustari, kobet yang sahih. Nanti akan diterangkan seperti apa kobet yang sahihnya. Kalau kobet tidak sahih, nggak dianggap. Jadi mabe sebelum kobet itu termasuk domannya bae. Tanggung jawabnya apa? Bae. Resiko ditanggung bae. Artinya kalau sampai talaf atau diitraf oleh bae, maka akadnya dengan sendiri terfasah. Kalau aib dilihat, kalau aib gara-gara ulah bae atau aib bi'afa samawiyah atau aib gara-gara ulah ajnabi, maka boleh khiyar. Begitu juga ketika diitlaf oleh ajnabi, boleh khiyar. Apa yang belum disebut ini? Baik itlaf atau aib. Talaf sudah, ya kan? Kalau talaf apa? Infisah. Diitlaf oleh bae infisah. Diitlaf oleh ajnabi khiyar. 3 berarti kan ya? Coba yang aib. Ta'ayyub cacat sendiri khiyar. Ditakyib oleh bae khiyar. Ditakyib oleh ajnabi juga khiyar. Tersisa apa? Baik dalam takyib atau itlaf. Diitlaf oleh mustari, ya. Diitlaf oleh mustari atau ditakyib oleh mustari. Paham ya? Jika ditakyib oleh mustari atau diitlaf oleh mustari, saya beli mobil ke Wildan, belum saya terima, saya bakar mobil itu. Baik saya tahu itu mobil yang saya beli atau saya nggak tahu kalau itu mobil yang saya beli. Ya apa? Sebentar lagi akan diterangkan. Kalau yang itlaf itu mustari dianggap qobet. Walaupun belum saya qobet, mobil masih di rumah Wildan. Itu. Belum saya qobet kok saya datang ke situ tak bakar. Saya bakar mobil ini, baik tahu itu mobil yang saya beli atau nggak tahu kalau itu mobil yang saya beli, maka ini dianggap qobet. Karena dianggap qobet ya sudah bayar total dapat mobil terbakar. Sing bakar sopo. Paham ya? Begitu. Jelas ya? Udah. Qala rahimahullah.
Falau talifa bi'afatin. Ini sudah tadi ya. Kalau talaf bi'afatin. Au atlafahul ba'e. Atau diitlaf oleh ba'e. Tadi sudah jelaskan apa enggak? Talaf afa samawiyah atau diitlaf oleh ba'e. Apa hukumnya tadi? Infisah, terfasah dengan sendirinya. Falau talifa bi'afatin au atlafahul ba'i'u infasakhal bai'u. Terfasah baiknya dengan sendirinya. Pengulangan ini ya. Kan sudah barusan kan ya. Nah, ini pengulangan bukan ada tujuannya. Ada tujuan ini sebagai mukaddimah untuk kelanjutannya. Loh, kalau yang itlaf mustari bagaimana ini? Wa itlafu mustarin qabdun gitu. Wa in jahila annahu ing setuhune mabe iku al mabiu barang kang dentol. Wa itlafu mustarin qabdun. Ketika diitlaf oleh mustari, dirusak oleh mustari, maka itu dianggap qabd. Walaupun dia tidak tahu bahwa barang itu adalah mabe yang dia beli. Ini khusus mabeknya muayyan. Fidima tidak seperti ini hukumnya ya. Fidima tidak seperti ini. Ini ketika muayyan. Wa itlafu mustarin qabdun wa in jahila annahul mabe. Kita balik sedikit ke pembahasan khiyar kemarin. Khiyar itu bisa hanya milik mustari, bisa hanya milik bae, bisa dua-duanya ya. Atau tidak ada khiyar. Ini itlafu mustarin qabdun itu ada catatannya. Kalau yang punya khiyar mustari atau dua-duanya bae dan mustari atau tidak ada khiyar sama sekali. Ini yang dianggap qabd ini kalau khiyarnya lil mushtari atau lahuma lil bae wal mushtari atau tidak ada khiyar, la khiyar. Ini hukumnya maka itlafu mustarin qabdun. Sisa apa berarti yang belum? Khiyarnya mustari atau khiyar untuk dua-duanya atau tidak ada khiyar. Sisa apa yang belum? Khiyar hanya untuk bae. Kalau khiyar hanya untuk bae, saya beli mobilnya Wildan, belum saya qabd. Yang punya hak khiyar hanya Wildan, kok saya bakar? Lah ini tidak dianggap qabd ini. Apa? Tidak dianggap qabd. Maka apa yang terjadi? Ya udah, mustari minta samannya, kalau sudah dibayar diminta lagi. Ya. Kemudian apa? Saya sebagai mustari gantinya mobil, yaitu kimahnya mobil begitu. Kimahnya mobil berapa tadi saya beli 300, ya udah uang 300 saya minta kembali. Kimah mobil berapa 350, ya udah saya ngasih 350. Uang saya 300 kembali, tapi kemudian saya ganti karena telah merusak mobilnya baik seharga 350. Paham ya catatannya ya? Jadi wa itlaful mustari qabdun, ini itlafnya mustari dianggap qabd itu jika apa? Al khiyaru lil mustari au lahuma au la khiyara. Tidak ada khiyar. Jika khiyarnya milik bae, ya apa jika khiyarnya milik bae, maka difasah ya, terfasah. Mustari uangnya kembali, kemudian ganti kepada bae kimahnya mabe. Paham ya? Yang belum apa yang belum? Apa yang belum? Takyibnya siapa yang belum tafsilnya? Takyibnya mustari. Ya apa hukum kalau ditakyib oleh mustari? Kalau itlafnya mustari dianggap qabd. Kalau takyibnya mustari, tidak ada khiyar. Jadi kalau aibnya ditakyib oleh mustari tidak boleh khiyar. Mustari tidak boleh khiyar. Ulangnya dia.
Kalau tadi yang aib afa samawiyah atau ditayyib bae, ditayyib ajnabi boleh khiyar. Kalau mustari sendiri yang mutayyib ya tetap lanjut bae ya. Ya dibayar sepenuhnya. Loh saya minta ganti rugi aibnya ini. Sing mentayyib sapa, Cak? Ya. Saya beli mobil ke Wildan seharga 300. Belum saya kobet, saya gores pakai paku ya. Akhirnya catnya tergores. Ya lumayan ber-7 juta kalau dibenarkan. Nah, ini saya tetap harus bayar 300, mobil saya terima dalam keadaan aib dan tidak bisa minta ganti rugi. Kenapa? Itu ulah dari mustari sendiri. Paham ya? Itu enggak ada di Fathul Mu'innya ya. Semuanya ada. Talaf, ima itlaf bae, itlaf mustari atau itlaf nabi. Apa? Diurut oleh talaf. Kalau talaf atau di itlaf bae maka bisa. Kalau di itlaf nabi khiyar. Kalau di itlaf mustari kalau aib, kalau ta'ayyub bi afa samawiyah atau di itlaf ditayyib oleh bae atau ditayyib oleh ajnabi maka khiyar. Lek ditayyib oleh mustari maka tidak ada khiyar. Mulanya mustari sendiri jaluk khiyar enak ya. Nah, jadi ya sudah, itu 4. Sekarang musannaf akan membahas hukum mentasarrufkan mabe yang belum dikobet. Kaedahnya menyatakan tasarruf pada mabe yang belum dikobet itu tidak sah. Tasarruf apapun. Jadi tasarruf apapun kepada mabe yang belum dikobet oleh mustari itu tidak sah. Kecuali 8 tasarruf saja. Kita baca dulu. Qala rahimahullah wa yabtulu tasarrufun walau ma'a bai'in, walaupun tasarruf pada ba'i binahwi bai'in kahibatin wa sadaqatin wa ijaratin wa rohnin wa ikradin fi ma lam yubad. Jadi tasarruf maksudnya tasarrufnya siapa ini? Mustari. Jadi mustari mentasarrufkan barang yang belum dikobet itu tidak sah. Dengan cara menjual misalnya. Walaupun menjual kembali kepada baik. Contoh. Saya beli mobil ke Wildan seharga 300 juta. Belum saya kobet. Kemudian saya jual lagi ke Ahmad, ke orang ketiga, tidak sah. Atau tak jual ke Wildan lagi. Wildan, mobil yang kemarin itu tak jual lagi ke sampean dengan harga 250 juta, turun di bawah harga ya. Itu. Oke, saya terima, enggak sah. Jadi baik tasarruf dengan orang ketiga atau tasarruf dengan bae, enggak sah. Kenapa? Masih domannya bae. Itu, masih domannya bae. Karena itu enggak boleh ditasarrufkan. Jadi tasarruf apapun dari mustari kepada mabe yang belum dikobet hukumnya tidak sah. Itu tidak sah. Contoh, saya beli barang. Itu. Saya beli barang itu langsung saya kirimkan. Kayak saya beli barang di Shopee. Ya. Misalnya ya, saya beli kitab ada di Shopee. Terus langsung dikirim ke alamat teman saya Zaid sebagai hadiah. Berarti kan ini menghadiahkan kitab yang saya beli sebelum saya kobet. Tidak sah itu. Caranya ya jangan langsung hadiah. Tidak apa-apa kayak gitu. Jadi caranya kitab itu saya kirim langsung ke alamatnya Zaid. Jangan ke alamat saya, nanti ongkir 2 kali ya. Ongkir 2 kali, tidak situ gratis ongkir nanti ya. Gitu. Ini saya mau ngasih hadiah kitab ke teman saya Zaid di Jakarta. Saya beli dari Shopee, langsung dikirim ke alamatnya Zaid. Ya, langsung dikirim ke alamatnya Zaid sebagai hadiah. Saya nelpon dulu caranya. Jangan langsung dihadiahkan ya. Nah, itu kupluke. Kenapa kupluke ngono kok ndak kupluk putih? Harus kupluk putih kan ya? Ini banyak sekali yang enggak putih. Kupluannya yang benar. Jadi kupluan itu yang rapi. Bukan terlalu ngangkat, bukan terlalu turun. Semuanya dibenarkan. Sampaian pisan ngarep dhewe. Ya. Jadi kopian itu yang benar. Jangan terlalu ngangkat, jangan terlalu turun.
Kopian terlalu ngangkat itu min syiaril mutakabbirin. Termasuk syiarnya orang-orang yang sombong. Kita tidak suudon orang yang kopiahnya ngangkat itu berarti sombong. Enggak, sombong itu urusan hati ya. Merasa lebih baik dibanding orang lain. Nah, itu hanya syiar, tanda. Namanya tanda itu tidak mesti. Tapi kita jangan tasyabuh. Ya, begitu. Kupluan yang rapi. Yang normal. Tidak usah terlalu dingklu. Ya, tidak usah terlalu dingklu. Kata upacara lah. Tidak usah terlalu ngangkat, biasa saja. Dan yang rapi, begitu biasakan. Rapi itu dari kebiasaan. Lek kebiasaan tidak rapi, ya terus-terusan akan lapor. Ya, gitu. Jadi nggak rapi terus akhirnya. Udah. Apa tadi? Nah, saya mau beli kitab di Shopee, langsung saya kirimkan ke alamatnya Zaid. Saya hadiahkan kepada Zaid. Lah ini apa? Jangan langsung dihadiahkan, tidak sah. Saya beli langsung dihadiahkan ke Zaid. Belinya sah, hadiah kepada Zaidnya tidak sah. Belinya sah, tidak ada masalah. Cuman hadiah ini berarti tasarruf kepada mabek sebelum qobed, tidak sah. Caranya ya apa? Saya hubungi Zaid, saya ini beli kitab dari Shopee, tak kirim ke sampean, ke alamat sampean. Nanti kalau datang, tolong dikobet ya. Saya wakil kepada Zaid untuk qobet. Saya taukilkan kepada Zaid untuk qobet. Qobet atas nama saya, paham ya? Atas nama saya. Nanti kalau sudah nyampe, hubungi saya. Hubungi saya, paham ya? Udah. Setelah itu, setelah nyampe di Zaid hubungi. Ini kitabnya sudah datang. Ini gimana maksudnya? Lah, barang ada di tangan wakil, barangnya muwakil di tangannya wakil, yad amanat. Paham ya? Yad amanat. Oh, sudah diterima ya? Ya sudah, kitab itu hadiah untuk sampean. Sampean terima wis. Boleh. Ya, boleh. Itu sampean terima untuk sampean. Boleh itu. PN. Jelas ya? Nah, karena statusnya sekarang yad amanat. Yad amanat itu kalau sudah jadi yad amanat, walaupun belum saya terima, bisa ditasarrufkan. Masih ingat di Takrat Sadidah? Di Takrat Sadidah awal-awal muamalat babek itu kan ada barang saya yang ada di kekuasaan orang itu, ada kalanya yad amanat, ada kalanya yad doman. Doman di situ dibagi, ada doman akad, ada doman yad ya. Yang amanat boleh ditasarrufkan walaupun belum qobed. Saya belum qobed. Nah, itu di tangan wakil, itu di tangan wakil belum saya terima lagi ya. Nah, maka saya tasarrufkan boleh, enggak apa-apa itu. Saya kasihkan saya. Tapi kayak gitu, ittihadul qabid wal mukbid apa enggak itu? Berarti kan nanti Zaid itu kan menyerahkan kitab itu atas nama saya pada dia sendiri ya. Menyerahkan kitab dari saya sebagai hadiah, diterima dia sendiri sebagai penerima. Dia yang menyerahkan, dia yang menerima. Terjadi ittihadul qabid wal mukbid. Ya ikut Imam Qofal yang memperbolehkan ittihadul qabid wal mukbid. Ala kulli hal sudah. Jadi intinya wayabtulu tasarrufun walau ma'abaiin binahwi baiin fi malam yubad. Jadi tasarruf mustari terhadap mabe yang belum dikobet itu tidak sah. Dengan semacam be, tidak khusus be, semua tasarruf. Walaupun tasarrufnya terhadap bae. Binahwi baiin kahibatin. Saya beli mobilnya Wildan, belum saya kobet, saya hadiahkan ke sampean Wildan, tidak sah ya. Walaupun ada baik sendiri. Wa sodakotin, wa ijarotin disewakan, tidak sah. Wa rohnin digadaikan, wa ikrodin dihutangkan, belum saya qobed, tidak sah. Fi malam yubad. Semua tasarruf terhadap mabek yang belum dikobed tidak sah, kecuali 8 tasarruf. Di sini disebutkan sebagian saja. La binahwi i'takin, tadi batalkan ya. La berarti la yabtulu. La yabtulu berarti sah ya. Ini sekarang tasarruf yang sah walaupun mabek belum dikobet. Apa itu? La binahwi i'takin. Semisal i'tak.
La itak memerdekakan, diwali-wali terus saya kitab ini. Rungono. Oh, diwali-wali terus kitab. Ya. Nah, jadi la binahwi itakin, tidak dengan semacam itak memerdekakan. Saya beli budak, belum saya qobad saya merdekakan, sah. Ini satu. Kedua, watazwijin, menikahkan. Ketiga, wawakfin, mewakafkan, sah. Saya beli budak, belum saya qobad saya nikahkan, sah. Atau saya wakafkan, sah. Saya beli rumah, belum saya qobad sudah saya wakafkan, sah. Paham ya? Nah, ini tiga ini. Kenapa etik itu kok sah? Litasyawwufi syari'i, krana brontoi syarek il etik. Alasan pertama. Jadi karena syariat itu punya semangat yang tinggi untuk apa? Menghapuskan perbudakan. Alasan pertama. Alasan kedua, wali adami tawakkufihi, lan krana ora anane dadi kandheke etik alal kudrati ing atase kuwasa nyerahaken. Bidalil sihhati itakil abiki. Dengan dalil sahnya memerdekakan budak yang kabur. Budak kabur kalau nggak bisa diserahkan, dijual tidak sah, tapi dimerdekakan sah. Begitu juga ini, budak yang dibeli belum diqobad, dijual lagi tidak sah, tapi kalau dimerdekakan sah hukumnya. Gitu. Wa yakunu bihi kelawan iktak sapa al mustari iku qabidon wong kang qobad. Dengan memerdekakan budak padahal belum diqobad, mustari dianggap qobad. Wala yakunu sapa mustari iku qabidon bitazwij. Mustari menikahkan budak yang dibeli sebelum diqobad tadi saya, tapi enggak dianggap qobad. Kesimpulannya begini. Sah bukan berarti dianggap qobad. Ada yang sah dan dianggap qobad, ada yang sah tidak dianggap qobad. Ada yang enggak sah, semua tasarruf enggak sah terhadap mabek qoblal qabdi kecuali 8. Apa saja 8? Di sini sebutkan cuma 3, sing lengkap di manhaj. Manhaj itu mukhtasarnya minhaj karya Syekhul Islam Zakaria. Manhaj itu ya yang disarai kemudian jadi Fathul Wahhab. Nah, di Fathul Wahhab itu yang sah tadi itu iktak, kemudian ilad, tadbir, wakaf, tazwij, kismah, wasiat, kemudian ibahati, to'amin, ishtarohu juzafan. 8 ini. Ini 8 tasarruf yang sah dilakukan oleh mustari terhadap mabek walaupun belum diqobad. Pertama, iktak, memerdekakan budak. Kedua, ilad, menjadikan budak sebagai umul walad. Budak perempuan kok diwati sampai hamil, kemudian melahirkan. Nah, ini sah dilakukan oleh mustari. Sah dilakukan oleh mustari walaupun belum qobad. Itu. Ya tentunya kalau yang punya hak khiyar mustari, karena kalau dia nggak punya hak khiyar kan belum memiliki. Gitu. Ilad. Ketiga, tadbir. Tadbir itu apa? Mentaklek merdekanya budak dengan kematian sayyid. Jadi ada budak saya beli, belum saya qobad saya ngomong, budak yang saya beli ini kalau saya mati maka dia merdeka. Omongan saya ini sah, walaupun budak itu belum diqobad. Ini ketiga. Keempat, wakaf. Kelima, menikahkan budak tadi belum diqobad. Keenam, kismah, dibagi barang mustarok misalnya antara 2 orang, kemudian dikismah, dibagi. Ya udah, sebelah selatan sampean, sebelah utara saya, walaupun belum qobad itu sah. Ketujuh, wasiat. Kalau saya mati maka mobil yang saya beli itu saya berikan kepada Zaid.
Itu sah wasiatnya ya, walaupun belum qabad. Yang ke-8, ibahatu ta'amin ishtarahu juzafan. Mengibahkan makanan yang dibeli tanpa ditakar atau ditimbang. Itu. Mengibahkan makanan yang dibeli tanpa ditakar dan tanpa ditimbang. Misalnya ada beras di lapangan satu tumpuk dijemur, saya beli beras itu dengan harga 10 juta. Belum saya qabad, ayo siapapun yang mau ngambil makanan itu silakan ngambil loh. Ibahah ya. Ibahah bukan hibah, ibahah. Yang dibeli tanpa ditakar atau ditimbang. Kalau belinya ditakar atau ditimbang, maka tidak boleh sebelum qabadnya. Ini yang belum yang tanpa takaran, tanpa timbangan. Ini sah. Di kitab aslinya di Syarah di Manhaj, di Manhaj itu ibahatu ta'amin lil fuqara, tapi dikomentari oleh ulama tidak harus kepada fuqara. Lah, 8 ini sah. Dilakukan oleh mustari walaupun belum qabad. Cuman dari 8 ini ada yang dianggap sudah qabad, ada yang dianggap belum qabad. Yang enggak qabad itu tazwij. Tadi di Fathul Mu'innya, tazwij tidak dianggap qabad. Kemudian wasiat tidak dianggap qabad. Tadbir tidak dianggap qabad. Kismah tidak dianggap qabad. Ibahah to'am ini juga tidak dianggap qabad. Berarti yang dianggap qabad mana? Iktak ya, ilat, waqaf. Nah, iktak, ilat, waqaf, 3 itu dianggap qabad, sah dan dianggap qabad. Untuk yang 5 yaitu tadbir, tazwij, kismah, wasiyah, ibahah to'am, ishtarahu juzafan, ini sah dilakukan sebelum qabad, hanya saja tasarruf tersebut tidak serta-merta dianggap qabad. Paham ya? Bukan yang belakang ini, cek ngantuk. Full kan? Kalau kepanasan geser loh. Banyak tempat lain, ayo geser. Pindah tempat. Jelas ya? Kesimpulannya apa? Tasarruf apapun yang dilakukan oleh mustari terhadap mabek yang belum diqabad tidak sah, kecuali 8. Dari 8 itu yang 3 sah sekaligus dianggap qabad. Yang 5 hanya dianggap sah tapi tidak dianggap qabad. Udah. Sekarang musannif akan beralih membahas tata cara qabad. Ya, apa tata cara qabad yang benar itu? Nah, jadi tadi al-mabek qoblal qabdi min domanil bae. Termasuk domannya bae. Lah, ini cara qabad yang benar itu bagaimana? Kalau belum ada qabad atau qabad tidak benar, tetap domannya baik. Kapan pindah ke mustari? Kalau sudah ada qabad sahih. Qabad sahih ini al-mabek itu ada 2 macam. Ada kalanya akor, ada kalanya mangkul. Akor itu aset tidak bergerak. Mangkul ini aset bergerak yang bisa dipindah-pindah. Akor kayak tanah ya. Ini. Ada kalanya akor, ada kalanya mangkul. Mangkul ini ada 2 juga. Ada kalanya mutanawal bilyad, bisa diterima dengan tangan, kayak beli HP, beli kitab, bisa diterima dengan tangan. Ada kalanya ghairu mutanawal bilyad, tidak bisa ditampani dengan tangan. Sampean beli mobil, masa diterima dengan tangan begitu ya? Sing kuat sampean ya. Nah itu. Ghairu mutanawal, tapi dia mangkul. Nah, cara qabadnya beda-beda. Untuk akor ini cara qabadnya dengan 2 hal. Melakukan 2 hal. Pertama takhliyah. Itu. Kemudian kedua
ifraghuhu atau tafrigh. Tafrighuhu min amtiati ghairil mushtari. Jadi cara qobdnya akor itu dengan melakukan dua hal. Pertama takhliyah. Takhliyah itu mustari ngomong. Baik ngomong, baik. Saya misalnya jual tanah ke Wildan. Kan tidak mungkin kan diangkat tanahnya kan ya. Gitu. Caranya bagaimana? Takhliyah. Saya mempersilakan Wildan itu tanahnya. Silahkan sudah. Itu milik sampean. Silahkan diapakan saja. Saya sudah menyerahkan ke sampean. Ya, ini namanya takhliyah. Kedua, mengosongkan akor. Tafrighu min amtiati ghair mustari. Mengosongkan akor dari barang apapun yang bukan miliknya mushtari. Baik itu miliknya miliknya nabi, itu harus dikosongkan. Kalau miliknya mushtari tidak ada masalah. Atau barang milik orang lain, milik bae atau ajnabi, tapi barang-barang sepele, remeh sekali ya. Remeh sekali. Nah ini akor ini caranya harus takhliyah dan tafrigh min amtiati ghairil mushtari. Itu caranya dikosongkan. Misalnya kayak rumah. Rumah termasuk kategori akor. Rumah saya jual ke Wildan. Kapan dianggap qobd? Pertama takhliyah, saya ngomong. Bisa ngomong, bisa isyarah, bisa kitabah tulisannya, bisa voice note, ya, itu. Wildan, rumah sudah saya serahkan ke sampean, terserah sampean mau diapakan, itu milik sampean. Sudah sah menjadi milik sampean, silahkan sudah diapakan saja. Ya, itu satu. Kedua, mengosongkan rumah itu dari barang siapapun yang bukan miliknya mushtari Wildan. Barang-barang perabot rumah tangga, rumah yang ada di dalam milik saya atau milik titipan orang ke saya, itu harus dikosongkan itu. Ada lemari, ada kulkas, ada kasur, ya, ranjang dan yang lain-lain harus dikosongkan. Selama belum dikosongkan, maka tidak dianggap qobd. Ma'fu kalau barang-barang sepele. Oh, ketinggal, kemiti. Kemiti milik saya ketinggal di situ ya. Apa kan ini barangnya baik kan ya? Tidak ada masalah, barang sepele. Atau misalnya tertinggal ada jam dinding belum saya ambil ya. Tidak apa-apa, itu hakir ya, hakir, tidak ada masalah. Itu kayak lemari, dipan, ada mobil di dalam belum dikeluarkan, tidak bisa, harus dikeluarkan. Ditambah kalau untuk rumah, kalau ada kuncinya serahkan. Karena mempersilahkan kuncinya tidak dikasih, apa cara buka? Jadi Tarsan lah, atau Spiderman ya. Nah, itu. Nah, jadi kuncinya diserahkan. Ini untuk apa? Akor. Cara qobdnya akor. Melakukan berapa hal? Dua. Pertama takhliyah, kedua tafrigh. Untuk mangkul yang mutanawal bil yad, ini caranya boleh milih. Lah ini akor ini dua-duanya harus dilakukan. Untuk mangkul, aset bergerak yang bisa dipindah, dan mutanawal bil yad bisa diterima dengan tangan. Ini qobdnya boleh milih antara dua. Apa qobdnya? Yaitu bitanawul, ya ditampani tangan, diterima dengan tangan, atau wad'ihi bikurbihi, atau ditaruh di dekatnya, di depannya, kanannya, kirinya, asalkan tahu ya. Ini jadi kayak jual pena ini kepada Wildan, bisa qobdnya itu saya serahkan ke Wildan, ditampani tangan oleh Wildan, atau enggak ditampani oleh Wildan, ini spidol. Enggak, jadi tampani. Gitu. Saya enggak ngomong kayak gitu ya. Ini Wildan, ini spidol yang saya jual ke sampean, tak taruh sini. Tak taruh depannya. Sekiranya terjangkau oleh tangannya Wildan, itu sudah cukup. Kalau tak taruh sini enggak cukup. Spidol. Ya, enggak cukup ini ya. Karena enggak terjangkau dan lebih dekat ke saya ya. Enggak sah. Paham ya? Jadi kalau mutanawal bil yad, mangkul mutanawal bil yad dengan cara tanawul, dengan diterima tangan, atau wad'uhu bikurbihi, ditaruh di dekatnya sekiranya dia tahu dan terjangkau oleh tangannya, dan lebih dekat kepada mushtari daripada kepada baik. Itu caranya kalau mutanawal bil yad. Ada yang ghairu mutanawal bil yad. Ghairu mutanawal bil yad. Ini bagaimana caranya? Binakli.
dipindah ke tempat yang bukan tempatnya baik. Ya, yang tidak khusus kepada baik, ke tempat umum atau ke tempatnya mustari atau ke tempatnya ajnabi. Kayak saya beli mobilnya Wildan. Kapan dia anggap kobet? Tidak cukup nerima kunci toh, nerima kunci BPKB. Tidak cukup. Harus dikeluarkan, ada di garasinya Wildan. Ya dikeluarkan. Dari garasi itu digeser. Digeser pindah ke tanah saya atau tanah tetangga atau ke jalan umum. Itu sudah dianggap. Dari parkirannya Wildan ke halaman rumahnya Wildan, dari parkirannya milik Wildan ke parkiran milik Wildan, apa cukup? Cukup kalau izin. Berarti ariyah, berarti minjem halamannya untuk memindah mobil. Paham ya? Intinya dengan cara naklu. Jadi kalau mangkul ghairu mutanawal biliyat harus dipindah dari tempat semula ke tempat yang bukan miliknya baik, bukan kekhususan baik. Itu baik tempat umum, tempat ajnabi atau tempatnya mustari. Kalau ke tempatnya baik yang lain harus izin. Gitu. Binakli. Nah, ada kalanya cukup binakli, ada kalanya ditambahi. Tidak mesti, tapi yang pertama ini mesti. Jadi mangkul yang ghairu mutanawal biliyat itu yang jelas harus naklu. Keduanya ini apa? Sama kayak yang akor tadi itu. Apa? Tafriq. Mengosongkan dari barang selain miliknya mustari. Ini khusus barang-barang mangkul yang dianggap sebagai wadah. Kayak mobil truk dianggap sebagai wadah kan ya? Mobil pickup atau mobil secara umum kan ada bagasi juga kan ya? Dianggap sebagai wadah. Lah kalau saya jual mobil, ini mangkul dan mobil ini dianggap seperti wadah, maka di samping naklu harus dikosongkan mobil itu dari barang-barang selain milik mustari. Kalau saya beli truknya Wildan, padahal di atas masih ada pasirnya Wildan, tidak cukup hanya naklu, harus dikosongkan dari pasir itu. Paham? Nah, udah. Beda kalau bukan dorfu, tidak dianggap wadah, maka tidak harus dikosongkan. Tidak harus dikosongkan. Misalnya apa? Beli tas, ini termasuk wadah. Misalnya beli apa yang tidak dianggap sebagai wadah. Sepeda pancal. Ya, sepeda pancal nggak dianggap sebagai wadah, nggak harus. Beli sapi. Bukan wadah kan sapi kan ya? Beli sapi. Walaupun di situ masih ada apa? Barangnya di atas sapi itu misalnya ada barang miliknya baik, tidak ada masalah. Paham ya? Cukup naklu. Jadi ghairu mutanawal biliyat ini bin nakli jelas itu harus tafriq. Ini kalau khusus barang-barang yang yu'addu dzarfan, yang dianggap sebagai wadah. Qala rahimahullah. Wa qabdu ghairi mangkulin. Cara qabd barang yang tidak mangkul, berarti apa namanya? Akor ya, aset tidak bergerak yang tidak bisa dipindah. Contohnya min ardin wadarin wasyajarin, tanah, rumah, pohon. Artinya pohon masih berdiri ya, masih hidup. Bukan pohon yang sudah kering atau sudah ditebang, enggak, masih hidupnya, masih hidup. Tanah, rumah, pohon, begitu juga ada yang keempat yang enggak disebutkan oleh beliau. Apa? Samrotin. Qabla awanil jadan. Ini juga dianggap akor ini. Ghairu mangkul. Beli buah di atas pohon, buahnya saja, tidak sama pohonnya. Buahnya saja sebelum waktunya apa? Panen. Jadi samroh qabla awanil jadad. Ini kategori ghairu mangkul. Saya beli mangga, beli duren di atas pohon yang belum waktunya dipanen. Beli nangka, belum waktunya dipanen, ketewel ya. Belum waktunya panen, panennya kan nanti kalau sudah mateng. Nah itu. Jadi jual buah yang belum waktunya dipanen itu kategori akor. Lah cara qabdnya bagaimana kalau akor? Ini. Satu, wa qabdu ghairi mangkulin min ardin wadarin wasyajarin bitakhliyatin li mustarin, dengan mempersilahkan mustari. Baik ngomong kepada mustari,
isinya mempersilakan mustari untuk menggunakan barangnya itu. Bi ayyumakina kelawan yen tangga ngangaken sapa bae hu ing mustari bi ayyumakina kelawan yen tangga ngangaken hu ing mustari minhu saking mabe sapa albaiu. Nah, jadi bae mempersilakan mustari untuk mengambil menggunakan terserah wis ini barang sampean silahkan gitu. Ma taslimihi ing dalam sartane nyerahkene bae al miftaha ing kunci. Kalau ada kuncinya serahkan kuncinya ya. Kalau ada kunci kayak rumah ada kuncinya. Itu jual tanah kebun ada pagernya ada kuncinya. Ya serahkan juga kuncinya tidak cukup tahliyah. Yang kedua juga ditambahi apa ini? Wa ifraghuhu lan ngosongaken mabe min amtiati ghairil mustari. Dari barang-barang apapun yang bukan miliknya mustari. Lek miliknya mustari enggak ada masalah, enggak harus dikosongkan. Ini miliknya bae, miliknya jenab harus keluarkan. Kecuali apa? Barang-barang yang remeh ya. Barang-barang hakir walaupun itu bukan milik mustari tidak menghalangi qobd. Udah. Kemudian waqabdu mangkulin yang kedua, cara qobd barang mangkul. Itu yang bawah itu. Seperti apa? Min safinatin, kapal. Au hayawanin. Ya, hayawan, baik budak atau hayawan itu makhluk hidup ya. Budak atau binatang ternak misalnya. Au hayawanin. Ya apa caranya? Binaklihi. Di sini disingkat di Fathul Mu'in, padahal tadi kan dibagi dua kan ya. Mangkul itu ada yang mutanawal bil yad, ada yang ghairu mutanawal bil yad. Yang bisa diterima dengan tangan, maka dengan cara diterima di tangan atau ditaruh di dekatnya mustari. Sekiranya terjangkau oleh tangan mustari dan lebih dekat kepada mustari daripada kepada bae. Kalau yang ghairu mutanawal bil yad baru ini yang dimaksud. Wa qabdu mangkulin min safinatin aw hayawanin iku binaklihi. Min mahallin ila mahallin akhar, dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus ditambah yang kedua apa tadi? Tafrih. Apa mutlak ini? Ndak, ma'a tafrighis safinati, disertai mengosongkan kapal. Apa khusus kapal? Ndak. Di sini ini pokok apa? Kullu mangkulin yu'addu dzarfan fil adah. Jadi safina ini sekedar contoh, dobitnya ini kullu mangkulin yu'addu dzarfan fil adah. Setiap barang mangkul yang secara adat, secara uruf dianggap sebagai wadah, kapal, mobil ya. Kan untuk ngangkut-ngangkut ya. Ini kalau hayawan enggak dianggap dzarf, enggak dianggap ada. Jadi untuk barang mangkul yang ghairu mutanawal bil yad, pertama dengan naklu mutlakon, kedua dengan tafrigh jika yu'addu dzarfan fil adah. Makanya di sini contohkan safina, ma'atafrighis safinati, disertai ngosongkan safina. Ngosongkan dari apa? Amtiati ghairil mustari. Wa yahsulul qabdu aidon biwad'il ba'i, kelawan nyelai bae al mangkula ing barang mangkul baina yadayil mustari, ing dalam ngarepe mustari. Ini khusus apa ini? Jadi begitu juga bisa menyerahkan mangkul itu dengan meletakkan mangkul di hadapan mustari. Ukurannya di hadapan itu berapa? Bihaitsu law madda, kelawan sekiranya lamun dawaaken sapa mustari ilaihi maring mangkul ya dahu ing tangane mustari lanala mongko merkoleh sapa mustari hu ing mangkul. Wa ing qala lan senajan ngucap sapa mustari la uridu, orang ngarepaken sapa ingsun hu ing mangkul. Walaupun dia ngomong saya tidak mau, ya. Jadi saya jual pena kepada Wildan. Kemudian saya taruh depannya, ini Wildan penanya. Enggak saya serahkan ke tangannya Wildan, tak taruh di depannya. Sekiranya bisa diambil oleh tangannya Wildan, ini sudah dianggap qobd. Sudah keluar dari domannya bae, pindah kepada domannya mustari. Walaupun Wildan, saya tidak mau qobd. Besok aja, tidak ada urusan, wis mari. Enak besok aja, tetap doman saya nanti ya, resiko. Paham ya? Jadi di sini kan di hadapan, apa harus di hadapan? Enggak. Di samping kanannya, kirinya, belakangnya, yang penting Wildan tahu dan lebih dekat kepada mustari daripada kepada bae. Kemudian kalau tangannya dibuat ngambil itu menjangkau. Ini untuk barang hadir seperti itu. Mabeknya ada di sini. Saya akad di dalam ruangan ini.
dengan Wildan, barangnya ada di sini, ini barangnya. Lah kadang saya akad di ruangan ini, beli mobilnya Wildan, mobilnya di mana? Ada di rumahnya, di mana rumahnya? Oh di Seladi. Wong desa berarti ya. Jadi misalnya apa di tempat lain, itu di tempat lain. Jadi saya beli mobil atau beli mobilnya Wildan. Ada di mana mobilnya? Ada di Ampel, di parkiran di Ampel sana ya. Nah, akadnya di Pasuruan. Akadnya di Pasuruan. Lah berarti mabeknya ghaib. Sah. Lah cara qobdnya bagaimana? Cara qobdnya barang ghaib. Cara qobdnya barang ghaib di sini global. Di Fathul Mu'in ini global sekali. Lengkapnya begini. Jadi al-mabe' ini kita tafsir dari sisi yang lain. Al-mabe' ini ada kalanya hadir, ada kalanya ghaib al-majlis lagi. Jadi nggak harus ghaib di luar daerah, pokok tidak ada di majlis Jadi mabe-nya ghaib. Lah, kalau mabe-nya ghaib ini tafsirnya ada kalanya biadil mustari, ghaib biadil mustari. Ghaib tapi berada dalam kekuasaan mustari. Ada kalanya bukan biadil mustari, tapi biadil bae awil ajnabi. Kalau biadil mustari ini enak cara qobdnya. Mau akor, mau mangkul sama saja. Ya, harus apa? Jadi untuk mabe' yang ghaib biadil mustari, qobdnya bagaimana? Bimudhiyi muddatin bimudhi muddatin yumkinu. Yumkinu fiha al-mudhiyu ilaihi adatan. Jadi kalau ghaib tapi berada dalam kekuasaan mustari. Contoh rumah atau mobil, baik mangkul atau akor. Rumah atau mobilnya Wildan ada di Surabaya, tapi berada dalam kekuasaan saya sebagai mustari. Loh kok bisa? Iya, saya pinjam selama ini. Ya, selama ini saya pinjam atau saya sewa. Jadi ada rumahnya Wildan di Surabaya, saya sewa. Berarti dalam kekuasaan mustari.
mobilnya Wildan ada di Surabaya, sedang saya sewa. Berarti walaupun di luar kota tapi berada dalam kekuasaan mustari. Nah, ini cara qobdnya gampang. Nggak harus qobd hakiki. Cukup mudi yumuddah. Lewatnya waktu, yumkinu kangkong yang fiha ing dalam mudah, apa mudi yubudal ilahi marin ghaib adatan ing dalam adati. Cukup memperkirakan waktu, kira-kira perjalanan dari Pasuruan ke Surabaya itu perlu waktu berapa? Lewat waktu itu sudah dianggap qobd. Lewat waktu itu sudah dianggap qobd. Walaupun tidak ada qobd beneran, saya tidak harus berangkat ke sana. Ya, saya tidak harus berangkat ke sana. Cukup ada di sini, tidak perlu ke Surabaya. Kenapa? Sudah dalam kekuasaan saya kok. Tinggal nunggu waktu. Jadi kayak rumah atau mobilnya Wildan yang saya sewa ada di Surabaya barangnya. Saya beli dari Pasuruan sekarang. Saya beli mobil sampean, rumah sampean yang ada di Surabaya dengan harga 300 juta. Udah. Setelah akad, kapan dianggap qobd? Enggak harus saya berangkat ke Surabaya untuk qobdnya. Karena sudah di dalam kekuasaan saya, kekuasaan Mustari. Cukup apa? Memperkirakan waktu yang kira-kira cukup untuk berangkat ke Surabaya. Misalnya normal dari Pasuruan ke Surabaya, kondisi sore seperti ini perlu waktu normal 1,5 jam. Ya, 1,5 jam ini sudah mempertimbangkan macet. Ya, mempertimbangkan macet, mampir rest area. Ya, sebentar untuk sekedar ke hamam, kesasar titik gara-gara Google Map. Ya, nah itu. Nah itu sudah mempertimbangkan itu ya. Jadi waktu normal dari Pasuruan ke Surabaya dalam kondisi sore seperti ini normalnya 1,5 jam. Maka sebelum lewat 1,5 jam belum qobd berarti min domanil bae. Kalau udah lewat 1,5 jam baru pindah menjadi domanul mustari. Jelas ya? Di sini dohirnya hanya mempertimbangkan waktu perjalanan. Sebenarnya enggak hanya waktu perjalanan. Ya kayak tadi itu. Kalau mangkul dengan cara naklihi. Kalau apa? Akor harus tafreh, tahliyah dan juga tafreh. Waktu itu juga dipertimbangkan. Kira-kira kalau tak kosongkan rumah itu waktu berapa? Waktu 2 hari. Berarti 2 hari lagi baru dianggap untuk mengosongkan rumah itu. Nah, jadi kalau dengan mempertimbangkan itu, paham ya? Nah, maka di Fathul Mu'innya nggak diterangkan, tapi harus begitu. Nah, jadi mudi muddatin yumkinu fi hal mudiyu ilahi adatan ini ai ma'a zamanin yasa'u fihi an-naqlu awit takhliyatu ay ma'a zamanin yasa'u naklahu au tafrighahu mimma fihi li ghairil mushtari. Kasih catatan ini. Jadi tidak hanya menghitung waktu perjalanan, tapi juga waktu yang cukup untuk memindah. Misalkan untuk memindah mobil perlu waktu berapa? 1 menit dari garasi ke jalan, misalnya setengah menit. Ya dipertimbangkan setengah menit itu. Atau kalau itu dia akor perlu tafreh, atau hatta mangkul yang yu'addu dzarfan perlu tafreh, yang mempertimbangkan waktu tafreh. Harus itu. Ini kalau apa? Mabe' ghaib biyadil mushtari. Kalau mabe' ghaib tapi biyadil bae atau biyadil ajnabi, maka di sini harus apa? Tidak cukup mudiul waktu, tidak cukup. Ini harus apa? Baik, kalau biyadil bae ajnabi harus apa? La budda min takhliyatihi wa naklihi bil fi'li. Jadi kalau rumahnya Wildan di Surabaya, mobilnya Wildan di Surabaya,
itu tidak berada dalam kekuasaan mustari, tapi kekuasaan wildan atau kekuasaan nabi. Ya harus dikobet beneran. Tidak cukup mudiyul mudakal, ini kan cukup lewatnya waktu ya. Ini enggak, kalau perlu tafrih ya harus tafrih beneran. Kalau perlu naklu ya harus naklu beneran. Bisa saya sendiri atau saya wakilkan ke orang lain. Jelas ya? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.